pengaturan, aku yang harus ngatur. Nah ini nasibnya ya saya kan, ya pendiri Racana, anggota saya itu orang-anak Dewan Kerja semua, ya kan? Anak Dewan Kerja Daerah, Dewan Kerja Cabang, saya ketua Dewan Racana. Akhirnya mereka bersekongkol yang bagus, bahwa untuk jadi ketua Dewan Kerja Daerah harus dapat rekomendasi Dewan Kerja Cabang. Nah, padahal DKC sama Dewan Racana kan mesti bertengkar. Ya, gimana dapat rekomendasi? Akhirnya saya nggak bisa jadi Dewan Kerja Daerah, hanya karena nggak dapat rekomendasi. Tapi tetap kerja baik ya sampai sekarang. Tapi itulah konflik-konflik yang kita orang dewasa kan harus mendudukan bahwa Dewan Kerja Daerah itu seperti kuartir nasional. Ada kewenangan sedikit, tapi sisanya adalah akomodasi dan harmonisasi kan. Sisanya akomodasi, koordinasi, dan harmonisasi. Bukan kewenangannya yang dominan. Nah, biasanya itu kalau orang tidak mampu, maka dia menunjukkan kewenangannya. Kalau orang yang mampu, nggak usah menunjukkan kewenangan, orang akan respect bahwa dia itu lebih, maka kita beri kewenangan. Benar. Biasanya orang yang galak-galak itu biasanya nggak begitu mampu sih. Maka pakai galak, ya. Tapi kalau sudah mampu, ngapain galak-galak? Mereka tahu kita bisa kok, ya. Dan pasti konsultasi ke kita. Jadi nggak usah pakai galak-galak. Itu contohnya saya dengan Kak Irwan, saya nggak pernah galak karena saya tuh Kak Irwan pinter, ya kan? Bener, Kak Irwan tak pinter. galakin dia lari, saya cuma kehilangan tenaga. Kemudian untuk ya tadi kan udah 3 ya, saya kira cukup. Kalau yang Kak Irwan tadi contoh konflik itu sampai hari ini pun tetap terjadi, tapi alhamdulillah kami terus berusaha ya sebagai pembina gugus depan agar supaya pembina gugus depan dan adik-adik itu masuk di Dewan Kerja Ranting. Karena konfliknya dengan Dewan Kerja Cabang, maka mereka masuknya di Dewan Kerja Ranting. Dengan Dewan Kerja Ranting dikuatin, maka Dewan Kerja Cabang akan kemudian memakai, karena dia merasa anak buahnya. Nah, setelah bisa ditarik untuk membantu sangga kerja, akhirnya ditarik Dewan Kerja, baru kemudian pola pikirnya dirubah. Jadi itu merubah itu tidak dengan pelontar, tapi kita sisipi supaya dia masuk. Itu mungkin jawaban saya Kak, tapi silakan kita kembang tempat masing-masing. Kak, saya Kak Irwan. Metodenya banyak, bermain, interaktif, brainstorming, bla 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 gitu kan. Nah sekarang mengujinya seperti itu. Oh saya nggak suka gini-gini, saya mesti ganti. Jangan ganggu anggaran dasar dan membuat aturan, jangan. Kita melihat dia. Saya tidak disuka atau dia tidak suka saya. Kenapa? Saya terlalu galak, saya terlalu killer the killer, atau dosennya paling kasih angka paling pelit. Bisa saja, jangan dibawa arahnya itu ke sini, karena kita mesti tahu tanpa saya bertanya kepada beliau, saya sudah tahu, oh dia bisa ini, oh dia paham, cara ngomongnya kayaknya bagus sih. Yang memang saya mohon maaf juga, karena ini sejak saya dulu zaman masih sekarang belum banyak perubahan yang tentang SKU ini. Dapat bahasa Indonesia yang baik, jadi emang waktu di sekolah dia pakai bahasa Arab kali gitu ya. Memang bahkan itu Joko Parsinas dengan segala hormat, kami dengan Kak Joko dan segala udah akan mempersiapkan draft untuk mereview kembali masalah ini, termasuk agama yang ada, kalau harus dimasukkan. Nah sekarang konteks seperti itu, sekarang masalahnya kita mesti tahu apakah anak itu tidak suka dengan saya atau jangan aturannya kita kesan terlalu jauh. Karena ini kita mesti dialog, dia kamu mau SKU-nya mau dipanggil ya kapan, di mana? Aduh kakak besok lagi rapat, besok ada pertemuan ini, minggu depan boleh. Nah, rumah boleh. Mungkin dari kafe. Jadi mesti ada komunikasi kira-kira seperti itu supaya ini jalan, karena ini proses pembinaan ini berproses, bukan tujuan. Garuda bukan tujuan, bukan tujuan. Jadi terjadi dialog untuk cari problem solvingnya. Next. Ya. Nah buat itu yang kita bilang project untuk menggantikan satu kegiatan TKK yang banyak itu menjadi satu kegiatan real di masyarakat. Pandega otomatis sekarang 2017 PP Garuda tidak ada TKK. Kan masih. Kan dia bilang tidak boleh, tidak ada, berarti jangan dipakai. Oke. Wah serius nih, serius. Yang sudah mendaftar atau sudah dinyatakan yang anggota KNH dan sebagian SKU sudah selesai, tetapi pas selesai di pertemuan atau ini
gugus depan tersebut SK-nya belum selesai. Ya, artinya belum dilantik. Iya. Apakah si peserta didik tadi bisa memasuki salah satu rencana? Katakanlah rencana saya adalah rencana mandiri fakultas. Ya. Tentu kami bisa mewadahi karena kami peserta didik kita setelah ini sudah rencana untuk saya tinggalkan kampusnya, ya. Nah kami misalnya peserta didik kita katakanlah ya pindah dengan Makassar itu jauh. Ya. Setelah selesai di Makassar, waktu dia tergabung di khusus depan, katakanlah khusus depan ya. Belum selesai dilatih Pandega sana, pulang ke pindah. Oke. Nah, saya punya depan namanya pembina. Saya berdiri di sini namanya pelatih karena berhadapan dengan orang dewasa. Ketika KMD, kami latih kita orang dewasa, namanya pelatih. Tapi kalau dengan peserta itu namanya pembina. Dengan segala hormat. Jadi pelatih harus punya gugus depan. Oke. Harus punya gugus depan namanya laboratorium. Oke. Ya, tunggu dulu masalah Pak Dega rencana musik clean dulu ini, Mabi sebelum kakak berembet. Kalau mau nanti kita ngobrol-ngobrol per person per person. Satu lagi, Kak. Dulu. Oh. Ke Pandegan saya masih baru, jadi saya banyak belajar. Perkenalkan saya Syarofa dari Surabaya. Soalnya ada misinformasi. Yang dari kakak tadi masalah KMD di Pertim A katakan di Surabaya, untuk mengadakan sebuah KMD juga kita harus menggandeng warga atau warga, betul ya kak ya? Iya. Ketika satu perguruan tinggi ini menggandeng warga, mohon maaf kemarin sempat terjadi, kemudian setelah KMD otomatis narakaryanya si peserta didik ini kan dia butuh pendamping. Nah pendampingnya Stop dia dulu. Ya. Saya mahasiswa ikut KMD. Ya. Oke, terus kakak bilang narakarya. Iya. Oke, tanda tanya. Terus Setelah itu dari keluarga otomatis mereka minta untuk keluarga menjadi pendamping untuk si KMD tadi. ya, tapi peserta didik ya mahasiswa ya. Iya. Oke, inti pertanyaannya Ini pertanyaannya si keluarga gini, kenapa tadi pas waktu KMD-nya gandengnya keluarga, nggak gandeng keluarga? Oh. Itu yang pertama. terus Saya juga bingung gitu. gampang nanti saya ketahui jawabannya. Udah itu aja dulu. Yang kedua, ekstrim sekali kalau Kak Mabibus tadi tidak mendukung terus kebutuhannya dibubarkan. Menurut saya enggak. Sebaiknya Mabibusnya yang diberi orientasi Mabi supaya dia punya wacana pramuka itu seperti ini. Kalau dia tahu pramuka dia tidak perlu ngomong lagi. Kalau kakak mau kasih order dia sudah tahu pasti dia masih duduk sepenuhnya. Masalah diikutkan, itulah diikutkan. Iya makanya dia tidak mau mendukung pramuka, mau cuma air dasar. Ya udah mau air dasar kasih KML enggak, saya mau undang pramuka semua ngapain? Dia nggak mau masalahnya. Yang ketiga Kak, pelatih saya sepakat. Banyak juga di Surabaya pelatih yang sok-sokan saya pelatih. Tapi ternyata kalau ditanya dari keputusan mana Kak? Nanti saya kasih tahu Kak Jawa, nanti saya kasih tahu Kak Polisi Kelantannya, apalagi Polisi Jawa Timur. Oke. Jadi ini kayak mau muda, Oke. saya hanya nama akhir KML seperti itu. Acuannya gimana kita harus mencari yang benar untuk bersikap termasuk di gugus depan yang kami bina. Terima Oke. kasih, Kak. Saya tadi menyinggung gini Kak, ketika saya mahasiswa nih, karena ada kewajiban KMD nomor 19, saya harus ikut KMD. Jadi bisa dapat 2 nih, apalagi kalau PGSD kita bicara yang lebih mendalam, karena pendampingan ijazah kan, untuk PGSD itu dia butuh KMD. Padahal sebenarnya kalau dia mahasiswa normal, fakultas yang berbeda, itu melengkapi dia nanti ke depan supaya dia punya modal untuk berlanjut. Tapi ketika saya mahasiswa KMD, tidak ada narakarya. Kan saya tidak punya gudep, saya mahasiswa loh kan. Iya. Saya Oh, mahasiswa nih, itu. mahasiswa semester 5 gitu ya, semester 7 Ya. KMD. Terus narakarya, saya mau gugus depan, saya mahasiswa. Terus Benar, kita pelan-pelan. ya. Penasaran. Terus. Saya menyelesaikan Pandega, itulah proses narakarya saya sampai dilantik. Oh. Kalau saya mau kerja, loh, Katanya di lapangan dia membina itu. Ya, nah sekarang berbeda, sekarang dia dapat SK di situ nggak? Udah kan, mahasiswa saya masih pergi oleh kampus. Saya menyelesaikan saya semua sampai dilantik Pandega, dia membantu misalnya kebantu di suatu gugus tempat, itulah proses-proses narakarya dihimpun menjadi suatu rangkaian ceritanya, dia secara jadwal menjadi Pandega. Kalau saya pergi di situ tempat, deh, kamu kemana mahasiswa di situ, kamu nggak mengajar di situ, kamu cuma bantu ilmunya saja sebagai pembantu bina di suatu sekolah. meskipun dia membina ya. Iya. Di mana narakarya lah? Narakarya, gugus tempatnya di mana kak? Saya mahasiswa kak.
saya mau bantu di situ. Nah, bila surat saya bantu bina di sana, bantu di sini. Nah, surat keterangan-keterangan ini menjadikan bagian untuk menyelesaikan anak karya. Telah menjelaskan penggalan seberapa, antara sekian. Nah, saya aja belum selesai nih buat pandeganya. Kakak suruh menyelesaikan. Saya pun dapat SK dari mana? Oh, saya mahasiswa kok. Mana sih? Ini suaranya Jawa Timur yang ngomong. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Aduh, sedikit ya. 0816 163 0323 itu nomor saya. Waduh. Terkembang udah. Pandiega gitu loh, harus lebih 0816 0816 163 163 0323. 03. Sama kayak saya bukan Pandiega semua, mak semua aja. Kalau saya yang paling cepat gitu kan. 11. Silakan nanya apa segala macam, mudah-mudahan saya bisa membantu. Oke. Mudah-mudahan bisa berguna. Kempa 2. Oh, duit ke situ. Kak, itu kan dokumentasi aja kak. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء. Ya, benar. Ya, yang benar. Ya. Jadi jangan kita bilang, Kak, saya melaksanakan ini, saya melanggar. Enggak. Tadi, supaya adik-adik tidak dikorbankan, mereka tidak keluar dari pendidikan kepramukaan karena kita ingin nge-hold, maka kita harus punya kreativitas agar gerakan itu jalan. Nah, bagaimana supaya ada harmonisasi antara gerakan dengan organisasinya? Maka kita mengakomodasi kurikulum itu di dalam gerakan kita. Ya. Kemudian kalau ketemu orang di KC itu biasanya, ini nomenklatur apa, ada Pandega Madya gitu kan. Saya bilang ini kalau adat saja boleh. Ini kita anggap sebagai kurikulum wisdom, lokal wisdomnya lah, kurikulum lokalnya untuk mengakomodasi organisasi yang ada, tapi tidak sedang membenturkan. Ya. Apakah kemudian ini mau di tingkat nasional kan? Itu tatarannya ada di dalam Puslitbang dengan dia melihat mozaik keberagaman yang ada pada kita, mana aturan-aturan umum yang bisa kita lakukan. Jadi kurikulum sekolah pun tidak ada yang kaku. Jadi yang disampaikan oleh Pengkuarnas nanti pasti adalah kurikulum wajibnya. Kemudian kurikulum wajib ini penerapannya mau ditaruh di semester 1, semester 2, semester 3 itu menjadi local wisdom. Oleh karena itu kalau saya spread, saya coba pisahkan kurikulum penegak dan Pandega itu menjadi 6 tahun supaya mereka tetap jadi pramuka, 6 semester supaya jadi pramuka di sebuah satu wacana, itu adalah local wisdom untuk menerjemahkan
Yang wajib baru dia peroleh, tapi tempatnya yang berbeda-beda. KMD kapan dilakukan? Waktu dia Pendeka Bakti. Karena memang sudah Pandeka. Bekal untuk dia lulus dari Purnasisya, mereka harus ikut KMD. Jadi kurikulumnya kita akomodasi. Nah, mereka yang tidak paham tentang pendidikan, itu sudah melanggar dulu gitu lah, melihat bajunya sudah melanggar dulu. Padahal kita sama sekali tidak melanggar. Ya, ini yang perlu kakak sampaikan, bahwa kita harus menyampaikan yang benar, kita tetap lakukan. Jadi tidak boleh kemudian, Kak mohon maaf di tempat saya organisasi pramukanya berbeda, organisasinya sama, tapi bagaimana menyikapi kurikulum ini, bagaimana adik-adik bisa tenang, bisa senang. Kami itu sangat senang kan. Jadi salah satu contoh di 6 bulan pertama mereka baru masuk perguruan tinggi kan senang jadi mahasiswa. Mereka kita kasih menu penegak, kemudian kita modifikasi leadership apa yang sudah Anda lakukan. Jadi di semester 1 dia harus aktif di dalam kegiatan. Kalau kami Kemudian yang Racana sama Ambalan itu sama. Lambangnya jadi satu aja. Jadi itu kayak penyebutannya lambang gugus depan. Yang bagus wakil dari tamu kita terima jadi muda. Iya benar. Begitu Sama muda, itu kan untuk dia bisa kecakapannya. menjadi anggota dewan Racana. Tapi yang jadi anggota dewan Racana itu Madya dan Bakti. Ketuanya Bakti, jadi ketuanya memang Racana beneran gitu loh kan. Jadi kalau begitu ikut rapat ya memang dia Racana gitu kan. Ini salah satu strategi dan menurut saya Kak, ada local wisdom. Kakak boleh. Karena apa? Jangan sampai kemudian kakak menunjukkan antara organisasi dan gerakan. Mohon maaf, gugus depan di perguruan tinggi udah nggak bisa aktif sekarang. Kenapa? Peserta didik makin lama makin muda. Jadi nggak mungkin lagi ada Pandega. Kan berarti malah nggak jalan. Yang penting kita jalan aja supaya dia selesai. Ya? Ini yang pertama kan. Jadi silakan. Kalau kami misalnya kemudian yang kedua, itu apakah mau desa kewarna? syaratnya itu kami rubah. Jadi dia pernah jadi anggota dewan dulu 1 tahun. Nah, jadi kalau belum sampai umur pun kalau sudah pernah jadi satu periode baru bisa. Dan sekali lagi saya tidak. Tapi kalau Pak ini kan harus, kalau ketuanya harus Pandega. Di gugus depan tidak pernah saya bawa di pembicaraan kewarna. Itu kan ya, nggak pernah. Meskipun saya Wakabina Muda tidak tertahan nggak bisa lulus jadi. Diskusikan masalah ini. Ya, saya selalu mengatakan bahwa masalah itu baru saya sampaikan kalau ada topik. Karena kalau tidak, pasti nanti akan jadi polemik. Karena begini, Kak Budi memberikan materi tentang ini harusnya Kuarnas enggak. Saya menyampaikan karena ada topik, saya menyampaikan karena ada pertanyaan. Kalau tidak ada, maka saya tidak ingin membuat riak. Ya, jadi harus dibedakan. Pramuka itu jangan sampai membuat riak yang nggak jelas. Ya, jadi kalau saya cerita ini karena sharing. Ya, kemudian jangan dijadikan pegangan berarti harus seperti ini. Enggak, aturannya tempat organisasinya Pandega cuma ada 1. Ya. Mungkin nanti yang sedang akan menjadi prototip model. Oh bisa, ya kalau itu jadi prototip. Kemudian karena kami di Semarang pun kami dengan UNES beda kan. UNES kan tiap fakultas menjadi satuan, ya satuan-satuan karena memang sekali KMD itu bisa 2.000 orang. Kan banyak banget itu universitas pendidikan. Itu keunikan waktu kita diskusi, Kak Budi nggak bisa diterapkan dong. Gimana dengan Kuansap? Kuansap itu ngikutin aja aturan yang ada di Kuarnas. Bahwa gugus depan Racana itu anggotanya adalah Racana. Untuk menampung yang belum Racana, ada pendekatan. Yang satu buka penegak, yang satu nggak buka penegak, tapi bukannya tamu. Kan boleh. Ya, yang penting tidak melanggar aturan yang ada. Kemudian yang kedua, gugus depan cuma 1 padahal ada 18 fakultas. Kenapa cuma 1? Ya. UNES dengan 18 satuan pendidikan. Kemudian tadi, karena ini lembaga pendidikan berarti pramuka itu menjadi mata kuliah. Ya. Wajib. Ya. Mata kuliah wajib. Saya bilang mata kuliah wajib itu dasarnya apa? Kok jadi wajib? Nah, karena setiap siswa harus punya bekal tentang pendidikan kepramukaan karena mereka kemungkinan jadi guru. Ya. Kemungkinan besarnya. Logikanya betul. Tapi kalau wajib nggak dikasih apa-apa, namanya nggak wajib. SKS-nya kok 0, itu kan pola pikir yang keliru. Ya, saya selalu diskusi, kita kan pendidik. Kalau mewajibkan seseorang, ya ada reward-nya. Kalau sukarela, nggak perlu ada reward-nya.
Betul nggak kan? Ini kan pola pikir. Kami 2 Jadi kalau SKS. dikasih 0, berarti Kalimantan. antara yang nyusun sama yang Pon, mutusin masih ada nggih, gap. pendidikan. Tentang Ada pendidikannya, pengertian Fakultas dan Pendidikan vokal. ada, PGMI. Ya, kenapa bahasa Indonesia harus menjadi mata kuliah padahal kita tiap hari sudah pakai bahasa Indonesia? Iya kan? Iya, iya, iya. Kenapa masih jadi bekal? Karena supaya bahasa Indonesianya bagus, strukturnya benar, ekspresinya baik. Karena itu wajib. Dikasih nggak kasih SKS? Kenapa ini wajib nggak dikasih SKS? Kan nggak fair. Iya, iya. Kalau saya tetap harus diusahakan orang ketang meskipun satu harus ada. Surat saktinya Tadinya gimana? olahraga ya sama. Olahraga itu wajib, SKS-nya 0. Itu berarti mewajibkan orang melakukan sesuatu, tapi tidak ada ikatannya. Ya, reward apa yang diberikan. Jadi akhirnya sekarang dapat 1 kan. Nah ini domestikasi, kemudian mau di scale up itu, menurut saya kakak coba keunikan masing-masing dulu. Dan forum ini menurut saya kalau bisa sharing tentang keunikan dan model-model, nanti Kuartir Nasional akan membuat ketentuan umum baru yang terkait dengan model pembinaan kepramukaan di tingkatan Pandega. Tapi sekali lagi modelnya pasti umum, nggak bisa mengikat karena belum tentu bisa diterapkan di tempat lain. Kemudian untuk KHI, ini terima kasih luar biasa ya, sudah bisa merasakan bagaimana jadi seorang pembina bisa punya akses dan kemudian bisa dapat beasiswa dan sebagainya. Tapi betul kan, kalau yang mewawancara itu punya background pendidikan, maka kakak cerita tentang pendidikan kepramukaan pasti dapat beasiswa kan? Oh. Karena inti dari pendidikan adalah karakter kan, ya. Kalau kakak sekarang ini mudah-mudahan semua sudah pada sarjana gitu ya. Kalau mau ujian semester kakak belajarnya 1 semester kan? Enggak lah, pasti semalam maksimum 3 bulan. Karena yang namanya ilmu itu hanya refresh, merefresh kembali apa yang pernah kita dapatkan. Tapi kalau karakter itu evolusi, ya kan? Dan kalau kita bicara pendidikan yang sebenarnya adalah